Nama saya Haji Muhammad Arifin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mau tanyakan Pak Ustaz tentang gangguan penyakit kami yaitu lever sudah 23 tahun. Apa Pak? Lever. Ya. Waduh. 23 tahun. Ini kira-kira lever itu kata dokter nular nggak ya? Virus itu katanya nular, tapi insya Allah kalau menurut Islam sih insya Allah enggak lah. Yang nular itu apa ya? Nular itu ya? Rabies mah digigit dulu Bu. Nah, Rabies. Ya, Rabies. penyakit orang kampung. iya. Temennya cantengan. Iya silakan Pak Haji. Sudah berobat di dokter, akhirnya saya hentikan karena seperti itu, hanya saya tidak mau terlalu pikirkan, jalanin saja. Oh gitu. Udah berobat ke dokter? Sudah. Sembuh? Sepertinya tidak, karena ini lever seperti bengkak. Oh bengkak. Kalau kerja berat atau lagi. Coba Bapak, boleh saya pegang? Oh kayak dokter aja saya. Iya emang bengkak, kenceng. Kenceng. Iya itu Bapak yakin lever nggak apa pakai apa-apa dompet sih? ya itu Pak ya? Asli. Asli lever ya. Udah berapa bulan sakit seperti Pak Haji? 23 tahun. 23 tahun, berapa bulan? Astagfirullahaladzim. Hitung sendiri aja Ustaz. 23 tahun kali 12 ya. Iya terus belum pernah sembuh ya. Ya. Terus Pak Haji maunya gimana? Maunya sembuh Pak Ustaz. Oh maunya sembuh. Ya. Pak Haji sendiri kesini atau? Dengan ibu. Oh, sama dengan istri ibu. beliau. Oh, ibu sini dong, boleh naik. Ya, silahkan, Ibu. Nah, ini namanya rukun-rukun ini ceritanya. Ibu asli Makassar juga atau Madura? Saya Boleh. Nah, sini. ibu saya dari Bandung. Oh Bandung. Ya, bapak saya dari Ambon. Oh, kok Bandung, bisa ya Bandung Bandung, sama Ya, Ambon tapi ketemu? lahir di Makassar. Oh, lahir di Ya Makassar. sudah ya menikah dengan orang Makassar juga. asli Bugis Jadi, ya? Iya. Ya, berarti ya. banyak Sepertinya suku sudah ya? apa namanya menjadi orang Makassar juga. Oh gitu, ya. Saya mau tanya Bu, Ibu menikah sama Bapak udah berapa tahun? Sudah berapa tahun ya? Nah, kan lupa, Iya. lupa. Ini istrinya bukan? 35 ya, tahun? kurang lebih 30 tahun. 30 tahun ya? Iya, kenal. Iya, saya mau tanya, ini Pak Haji ini kan bengkak di lever ya? Iya benar. Yang mau saya tanyakan ini, Ibu kan istri yang mendampingi pada waktu Pak Haji susah. Oh, senang nggak? Saya nggak cerita kalau senang. Kalau Pak Haji senang biasanya keluar rumah kan gitu. Bercanda Pak Haji, jangan marah dulu Pak Haji. Bercanda Tenang, ya. tenang. Tapi ini suami yang setia. Oh, alhamdulillah. Aduh, ini saya banget. Berarti kemarin hilang kamu ngapain ya? Iya, jangan diomongin Ustaz. Iya, Bu Haji, ini saya mau tanya nih. Kalau liver yang membengkak ini biasanya seseorang itu cukup kalau punya prinsip itu keras. Ini yang saya ketahui lah. Saya kan belum tahu beliau nih, Pak Haji nih. Kalau punya prinsip itu keras walaupun diam. Iya. Kemudian kalau punya keinginan juga kadang ada kekakuan. Iya banget. Hah? Kok Ibu ngomentari sih? ini cerita asli ya, Mbak? Ya, Saya dari baru hati bercerita ini. Iya, iya. Nggak taunya dari hati paling dalam ya. Iya, iya. Berarti Pak Haji ini memang sehari-hari memang walaupun beliau pendiam tapi agak keras, agak ini. Nah, kalau memang Pak Haji memang benar serius mau sembuh karena Allah. Ini benar nih. Insyaallah. Insya Allah ya benar nih. Saya maukah Pak Haji mulai hari ini bertemu dengan kami, saya sebagai saksi benar-benar berubah, jangan kaku lagi, jangan keras lagi kepada siapa? Kepada siapapun. Belajar untuk banyak senyum, belajar untuk bisa menerima sesuatu dengan lapang dada. Lapang dada itu sulit loh. Karena kalau nggak bisa menerima, kenceng ini hati. Nah, itu aja dulu, belajar itu dulu Pak Haji. Mau menerima sesuatu enak tidak enak itu dengan lapang dada. Semuanya karena Allah. Mau nggak Pak Haji? Mau. Benar. Benar. Ikhlas. Ikhlas. Bu Haji gimana saksinya nih?
Mau nih. Biasanya yang sering Pak Haji kaku itu apanya yang kaku? Maksudnya sifatnya. Sifat Ibu, ini sifat maksud Nih, saya. ibu-ibu nih. Lempengan tuh getol banget dah. Iya. Ibu yang tidur tadi langsung melek. Iya. Ampun. Apa yang Pak Haji dulu sering kaku atau apa ya istilahnya? Gini ya? Pak Ustadz, Iya. ya Bapak itu kalau umpama sudah rencana ya, gini gitu, sudah rencana gitu. Iya. Terus tiba-tiba yang terjadi itu lain gitu. Nah biasa Bapak itu bilang, nah kan, andaikan kamu begini maka dia akan begini, andaikan gini maka begini Oh, gitu. gitu. Dan Ya, itu jadi terus menerus ya? mau langsung jadi gitu. Oh, jadinya apa Iya, yang sesuai dengan direncanain keinginannya, iya. sesuai dengan Benar. keinginan beliau. Ya sesuai dengan rencananya gitu ya. Oh. Kalau umpama dia buat 1 2 3 4, Heeh. ya harus gitu 1 2 Sesuai 3 4 gitu. Hasilnya Bu ya harus jadi ya. Iya. Sebenarnya itu bagus kalau direncanain bagus. Cuma kita harus ingat ada Allah sebenarnya. Jadi Allah itu bisa mengubah sesuatu. Walaupun rencana kita bagus, walaupun rencana kita baik, tetapi kalau Allah belum mengizinkan, ini bisa bubar semuanya. Nah, bubarnya inilah sebenarnya ujian. Benar. Ya, Jadi tidak kita sikapi dengan kekakuan hati, tapi kita sikapi dengan kelembutan, dengan senyum. Oh, alhamdulillah, berarti ini ujian bagi saya. Apa berarti rencana yang saya rencanakan ini belum diizinkan oleh Allah. Berarti saya harus lapang dada menerima. Nah, itu awal. Sehingga semuanya bisa 1 kali ujian, goal. Nanti ujian kedua, goal. Nah, mulai hati ini lembut. Insya Allah seperti itu. Mulai tidak ada ngajak berantem dengan itu, ngajak berantem. Maksud berantem itu kaku hati kita. Nah, insya Allah dari sanalah mulai hati kita dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Pak Haji sudah paham. Kemudian karena ini sudah 23 tahun sakit seperti ini, Pak Haji saya mengajak Pak Haji sujud pada Allah Ta'ala, serius karena Allah, khususnya di malam hari untuk melakukan sholat sunnah tahajud, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Doanya gampang sebenarnya, ya Allah, jika bengkak hati saya karena kekakuan saya, karena kerasnya saya dalam mensikapi keadaan sehari-hari, saya mohon ampun kepadamu. Hanya doa itu saja. Kemudian doa itu diulang lagi, kemudian doa itu diulang lagi. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Haji benar-benar serius, mudah-mudahan Allah ridho sehingga Pak Haji diberi kesembuhan ya. Amin. Insyaallah. Yang saya mau inginkan salah satu ini, kalau saya pasti Pak Haji dengan Bu Haji ini berarti sering juga ada pergeseran emosi, sering nggak Bu Haji? Ya sering. Sering Ustaz. sekali ya. Nah, saya begini, karena ini Pak Haji yang sakit, gimana kalau saya memohon nih Pak Haji, Pak Haji meminta maaf Ibu jika selama ini saya keras, kenceng, kaku, emosi, saya minta maaf ya, ikhlas karena Allah. Mau enggak Ibu? Bapak Pak Haji boleh ya? Silahkan Pak Haji dimulai Pak Haji. Saya Pegang tangannya nggak apa-apa, kan udah suami istri. Mic-nya deketin lagi Pak, mic-nya deketin lagi. Mas, Pakai mic-nya ya. kiranya Pakai. Bapak dimaafkan. Lihat Ibu dong Pak Haji. Nah. Sudah dilihat Ustaz. Mau lebih dari itu. Wah, jangan. Saya Jangan. senang kalau sudah melihat begini nih Pak Haji, mau lebih dari itu. Itu Saya senang peluk saja sekalian. Iya boleh. Iya. Silahkan katakan Pak Haji. Bapak minta maaf atas segala sifat yang kurang baik dan perlakuan kurang berkenan di hati Mama, atas segala kekakuan sehingga Mama sering merasa tertekan, tidak senang sama Bapak. Mohon dimaafkan ya. Insyaallah karena Allah pula lah dan atas nama Allah pula lah saya memaafkan. Semoga selanjutnya kehidupan kita bisa berjalan dengan tenang dan kita Amin. sama-sama mencari jalan menuju Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah ibu-ibu namanya keluarga baik. Seneng di sini. Ibu pada nangis ngapain? Nanti di rumah ketemu sama suami juga marah-marah lagi. Coba Pak Haji, sekarang saya mau tanya. Di kali sini lagi, Pak. gimana? Oh, saya kira satu kali. Pak Haji. Ustaz. Ini nih. Ini ada yang kepingin Pak Haji. Saya Contoh Pak Ustaz. saya nangis juga Ustaz. Oh iya. Kedinginan. Pak Haji, sekarang gimana rasanya? Agak enteng.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Akhirnya 23 tahun. Sudah berapa kambing yang terjual untuk berobat? Tapi alhamdulillah memang di acara kita mudah-mudahan manfaat Pak Haji ya. Insya Allah. Nanti disampaikan Amin, kepada amin, saudara-saudara Allah. yang lain. Memang kita harus dekat pada Allah dan belajar untuk menjadi lembut hati kita. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Haji ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Makasih ya, Bu Terima Haji. kasih banyak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali. Iya. Alhamdulillah, sini ibu-ibunya ikut terharu. Nggak salah saya ngundang ibu-ibu yang di rumah udah nggak punya beras. Jadi nangisnya gampang banget. Begitu Ustaz. Nah, dan subhanallah ada beberapa pertanyaan lagi tentunya nanti dari jamaah ibu-ibu. Nah, satu ini Ustadz yang perlu diketahui oleh masyarakat di Indonesia bahwa bangsa ini punya hobi yang unik nih Ustadz. Apa ini? Kita nih hobinya berantem, hobinya nyerang orang lain. Belum lama kemarin wartawan berantem dengan siapa Bu? Dengan anak SMA. Iya. Anak TK yang berantem anaknya ibunya jenggut-jenggutan. Jadi nah ini Ustadz gimana nih bangsa kita nih? Kira-kira apa yang diperlukan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang punya moral lebih baik gitu Ustadz? Kalau saya mohon nih sama Pak Presiden. Ini mohonnya Pak Presiden ini. Nggak tanggung-tanggung, Nggak Ustaz. tanggung-tanggung. Kita nggak usah nyalain gurunya, nggak usah nyalain orang tuanya, nggak usah nyalain anak-anaknya atau wartawan siapa, nggak usah. Sekarang kalau kita memang benar-benar bangsa ini mau jadi lebih baik, turunkan memang para pendakwah, para ustadz, para ulama, para kiai itu untuk menata. Coba. Saya yakin umpamanya di SMA tersebut benar-benar kasih ceramahnya yang berisi, betul nggak Bu? Ceramah hanya cuma hahaha pulang itu lupa. Iya. Pasti. Tapi kalau ceramah itu berisi itu ada di hati. Benar. Nah inilah sebenarnya yang harus diperhitungkan. Kemarin juga ada nih karena sekolah itu gini gurunya kurang ini kurang. Ngapain nyalain nggak usah semuanya salah. Ya. Nah program pemerintah coba kita belajar untuk memasukkan unsur agama yang benar-benar. Istilahnya kalau zaman kita masih muda tuh Bu, ada yang namanya unsur budi pekerti, betul nggak? Nah itu dimasukin lagi. Iya. Jangan hanya cuma teknologi aja dari luar negeri masuk semuanya anaknya kacau semua. Nah ayo mulai sekarang ini maaf nih Pak Presiden kalau saya lancang tapi saya mohon kalau ingin negara ini baik masukkanlah para ulama, para kiai, para ustadz, para pendakwah itu betul-betul ke semua lini. Mau di Banggar masukkan ada ulama berapa ulama di situ, betul nggak? Iya, mau di KPK masukkan ulama di situ, benar serius kan begitu tahu ngerti. Kalau memang itu tempatnya korupsi masukkan ulama, asal ulamanya jangan ikut korupsi gitu aja. Lo kan benar ya, tapi ulama yang benar loh ya ini benar-benar serius. Jadi insya Allah begitu. Tapi kalau mamanya hanya cuma ini, aduh maaf. Bukan berarti semuanya salah tidak, tapi dimasukkan agar menjadi tembok, agar jadi benteng, agar kita tidak ngawur ke sana kemari. Insya Allah seperti itu. Jadi nggak Baik. perlu kita nyalain, tapi harus kita cari solusinya. Baik, mudah-mudahan bangsa kita ke depan bisa menjadi bangsa yang bermoral ya Ibu ya. Amin, amin, amin. Bangsa yang lebih baik. Pemirsa